Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Didin Samsudin, dosen tetap pada program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru Universitas Juanda Bogor dengan nomor induk dosen nasional 0429088307 atau NUPTK 8161760663200003. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Balaghah. Saya mengajar mata kuliah Ilmu Balaghah pada tahun ajaran 2024-2025 dengan beban studi sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di semester 6. Mata kuliah ini termasuk ke dalam kelompok inti keilmuan program studi atau IKPS yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis dan praktis di bidang ilmu bahasa Arab. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara offline atau secara luring atau tatap muka langsung di ruang kelas dengan mengedepankan prinsip konstruktivisme yang memfokuskan pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Pembelajaran dilaksanakan kurang lebih selama 16 pertemuan atau 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses secara daring oleh mahasiswa melalui platform Siakad Cloud Sepima Universitas Juanda. Mahasiswa juga dapat mengunduh dokumen perkuliahan seperti rencana pembelajaran semester atau RPS dan rencana tugas mahasiswa atau RTM, serta dapat mengunggah tugas-tugas yang diberikan dosen secara terintegrasi melalui sistem tersebut. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Balaghah ini dirancang dan dilaksanakan dengan pendekatan student centered learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses eksplorasi dan penerapan kaidah-kaidah ilmu balaghah. Metode yang diterapkan antara lain, pertama, ceramah partisipatif, yang kedua, diskusi terstruktur, yang ketiga, studi kasus kontekstual, yang keempat, penugasan proyek kolaboratif, dan yang kelima, presentasi dan umpan balik. Untuk mendukung pencapaian CPL program studi pendidikan bahasa Arab S1 yang terdiri atas 3 domain utama. Yang pertama ada aspek sikap, yang kedua ada aspek pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan umum, dan yang keempat ada keterampilan khusus. Adapun CPL yang relevan dan diintegrasikan dalam pembelajaran yaitu pertama, S1, berakhlak mulia melalui sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. S5, menunjukkan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi
terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. S12 membentuk kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai sumber bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. Kemudian P1 mampu menguasai konsep-konsep teoritis ilmu bahasa secara umum ataupun dalam kaitannya dengan ilmu bahasa Arab, utamanya konsep-konsep linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik melalui pembelajaran berbasis pada mahasiswa. P2 mampu menguasai konsep-konsep teoritis kesastra Araban dan menikmati karya sastra Arab dan menguasai dasar-dasar kebudayaan Arab secara umum. KK1 mampu berbahasa Arab lisan tingkat lanjut baik reseptif maupun produktif dalam bentuk komunikasi dengan penutur asli, memahami isi berita radio atau TV, presentasi satu arah dan multi arah melalui pembelajaran berbasis tugas, proyek, dan simulasi. KK2 mampu berbahasa Arab tingkat lanjut secara tertulis, reseptif dalam bentuk memahami referensi ilmiah dan populer, kebahasaan, kesastraan, kependidikan, dan secara produktif dalam bentuk menulis surat resmi dan karya ilmiah. KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. KU2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun CPMK-nya adalah CPMK 1 memahami sejarah dan perkembangan ilmu balaghah serta konsep dasar seperti siyak, fashohah yang menjadi pondasi dalam studi ilmu balaghah. CPMK 2 menguasai berbagai teknik penyampaian makna dalam balaghah termasuk gaya bahasa atau uslub dan teknik-teknik spesifik seperti al-ijaz, al-itnab, dan al-musawah yang digunakan untuk menyampaikan makna dengan efektif dan tepat. CPMK 3 memahami dan menerapkan gaya bahasa kiasan atau asalibul bayan seperti tasbih, isti'arah, dan mazaj, serta teknik keindahan bahasa atau asalib badi' yang mencakup al-muhassinat al-lafdiyah wal muhassinat al-ma'nawiyah untuk memperkaya ungkapan dan keindahan teks. Adapun materi yang akan dipelajari selama satu semester itu adalah pertama atau topik bahasan yang akan dipelajari selama satu semester adalah 1. Sejarah dan perkembangan ilmu balaghah. Yang kedua, konsep dasar balaghah. Yang ketiga, balaghah dan syiak. Yang keempat, balaghah dan fashohah. Yang kelima, balaghah dan uslub. Yang keenam, asalibul ma'ani al-ijaz. Yang ketujuh, asalibul ma'ani al-itnab. Yang kedelapan, asalibul ma'ani al-musawah. Yang kesembilan, asalibul ma'ani dan aspek yang lainnya. Yang ke-10 asalibul bayan, yang ke-8 asalibul badi, al-musawah, al-muhassinat al-lafdiyah, kemudian yang ke-12 adalah asalibul badi, al-muhassinat al-ma'nawiyah. Adapun penilaian yang dijadikan bahan evaluasi yaitu pertama ada proyek dengan bobot nilai 15%, kemudian tugas dengan bobot nilai 10%, kemudian kuis dengan bobot nilai 10%, presentasi dengan bobot nilai 15%, UTS dengan bobot nilai 20%, dan UAS dengan bobot nilai 30%. Untuk referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran ilmu balaghah yaitu kitab Silsilatu Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah An-Naqd wal Balaghah dari Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islami, Riyadh. Untuk rentang nilai pada mata kuliah ini dalam proses evaluasi pembelajaran,
Saya menggunakan rubrik penilaian sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa penilaian dilakukan secara objektif, secara adil dan akuntabel. Berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan. 85 sampai 100 merupakan sangat baik, 70 sampai 84 adalah baik, 50 sampai 70 adalah cukup, 21 sampai 49 adalah kurang, 0 sampai 20 adalah sangat kurang atau bisa dikatakan gagal. Kemudian untuk tahap berikutnya, silahkan menyimak video pembelajaran mata kuliah ilmu balaghah sebagai bagian dari tahapan proses sertifikasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah baik. Taib. Hayya bina naftatih dirasatana al-an bi qira'atil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Wad du'a. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Arhamar rahimin. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan perkuliahan ilmu balaghah. Tapi sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin mengecek seluruh mahasiswa apakah hadir atau tidak. Oleh karena itu silahkan untuk di-scan barcode-nya di Siakad Sevima. Bapak beri waktu 30 detik ya. Silahkan. Sudah? Sudah. Baik. Di pertemuan minggu yang lalu, materi yang Bapak sampaikan tentang apa? Tentang fasoha, Fasohah, balaghah, kemudian apa? Balaghah dan ulangi apa satu? Fasohah, dua, balaghah, yang ketiga uslub. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas secara lebih detail lagi tentang apa? Uslub khobar. Ya, uslub khobar. Tapi sebelum Bapak jabarkan tentang uslub khobar, perlu diketahui dulu terkait CPMK-nya ya. Yaitu menguasai berbagai teknik penyampaian makna dalam balaghah termasuk gaya bahasa atau dalam istilah Arabnya apa? Uslub. Dan teknik-teknik spesifik seperti al-izad, al-itnab, dan al-musawah yang digunakan untuk menyampaikan makna dengan efektif dan tepat. Sedangkan sub CPMK-nya adalah menguraikan tentang balaghah dan uslub. Nah itu CPMK dan sub CPMK. Referensinya sudah sama-sama kita ketahui, yaitu menggunakan kitab Silsilatu Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah Mustawa Rabi Al-Balaghah wa Naqd. Tapi kita fokusnya di balaghahnya, tidak di naqdnya. Nah, materi kita tadi sudah disampaikan di awal tentang uslubul khobar. Apa itu uslub khobar? Apa khobar? Nah, silakan. uslub khobar adalah suatu perkataan atau informasi yang mengandung kebenaran atau kebohongan. Baik, betul ya. Jadi yang dimaksud dengan uslub khobar itu apa? Kullu qaulin yahtamilu sidqa kadhiba lidatihi bisarfin nadri an qailihi. Jadi uslub khobar adalah setiap ucapan yang mengandung benar dan salah secara datiyah tanpa melihat orang yang berbicara, orang yang menyampaikan informasi, itu yang disebut dengan uslub khobar ya. Nah, uslub khobar ini terbagi dua. Pertama, min haitsul mukhatab awil mustami. Dilihat dari siapa? Dilihat dari orang yang diajak bicara atau audien. Ada berapa macam? 3. Pertama apa namanya? Khobar. Apa khobar ibtidai itu? Al mukhatab yahlu dhihnuhu min hadhil walidali kalam yarol mutakallim hajatan ila tauqidiha. Jadi khobar ibtidai itu si mustami atau orang yang diajak bicara belum memiliki informasi terkait info yang disampaikan. Oleh karena itu tidak perlu menambah taukid atau huruf penguat.
Gitu ya. Kenapa? Karena orang itu sama sekali belum mendapat Biasanya kalau orang belum mendapat informasi, dikasih tahu akan langsung percaya. Contoh, baca. Al-ilmu nurun. Yang kedua, Al-Qur'anu kalamullah. yang ketiga, Ja'al ustadz yang keempat, yadhhabu ali. yang kelima. Al-balaghatu sahlan. Nah, kelima contoh ini termasuk khobar apa? Ibtida. Kenapa? Pertama, tidak ada huruf taukid. Ya, tidak ada huruf taukid. Itu penanda utama bahwa 5 contoh ini termasuk khobar ibtidai. Paham toh? Yang kedua, ada khobar apa? Tolabi. Apa khobar tolabi? Al-mukhatabu Yashukku fi sidqihi fahuwa bainal ya musaddiq wal mukadzib yahsunu bika an tu'akkadalahul khobar bi'ida adawatit. Nah, kalau khobar tolabi, si mustami atau orang yang kita ajak bicara itu ragu dengan kebenaran apa? Informasi. Gitu. Apakah benar atau salah? Oleh karena itu, supaya si mukhatab ini tidak ragu, perlu ditambah apa? Taukid. Berapa? 1 saja. Ya, 1 huruf taukid. Paham? Ada yang masih bingung? Tidak ya? Paham insyaallah. Nah, kemudian yang kedua, min haitsu agradil mutakallim. Kalau tadi kan min haitsul mukhatab awil mustami. Informasi dilihat dari orang yang menerima Nah, kalau sekarang informasi dilihat dari segi penyampai Tapi sebelum ke sini ada yang bertanya, silakan. Boleh? Silakan. Bagaimana jika seseorang atau apa resikonya jika seseorang itu menyalahgunakan uslub khobar ini? Di antaranya berupa kebohongan yang dibaluti dengan keindahan. Baik. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau khobar itu, informasi itu dibalut dengan sesuatu yang indah, padahal informasinya itu informasi yang mengandung kebohongan atau informasi yang tidak benar, gitu ya. Kalau kita lihat dari segi definisi, memang kita tidak bisa memplot ya bahwa informasi itu harus benar. Enggak. Informasi itu otomatis pasti ada benar, ada informasi itu sesuai fakta atau tidak sesuai fakta. Nah, masalahnya yang terjadi di lapangan terkadang orang-orang ketika mendapat informasi tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah informasi ini benar atau salah? Maka kalau ada orang yang menyampaikan informasi, jangan langsung kita telan mentah-mentah. Perlu dipastikan dulu. Karena rumusnya tadi, secara definisi, yang namanya khobar itu informasi yang memungkinkan benar dan salah. Begitu. Namun bagi orang yang menyampaikan informasi salah dalam konsep Islam, itu jelas dia berdosa. Kan begitu ya, dia berdosa. Dan ada prinsip begini. Kalau sebuah kesalahan kemudian diulang-ulang dan diinformasikan, maka terkadang kesalahan itu akan dianggap benar oleh khalayak ramai. Terutama bagi mereka yang tidak mau meng-cross-check apa? Meng-cross-check kebenaran informasi itu. Maka tugas kita nih, ya tugas kita mahasiswa bahasa Arab diantaranya yang paham tentang kebahasaan untuk selalu mengingatkan agar setiap informasi yang didapat itu bisa dicek dulu kebenarannya. Sesuai dengan faktanya atau tidak. Bagus ya? Masuk ke yang kedua. Min haitsu agradil mutakallim. Khobar dilihat dari tujuan orang menyampaikan informasi. Ada berapa? 2. 1 khobar faidah. Yang kedua khobar lazimul faidah. Apa khobar faidah atau faidatul khobar? Al-mutakallim yuridu ayyufidas sami awil mukhatab bima yajhaluhu anisyai. Jadi si mutakallim ingin memberikan faidah, manfaat gitu ya kepada si pendengar atau si mukhatab terkait ketidaktahuannya si mukhatab terhadap sesuatu. Itu faidatul khobar. Intinya begini, si
Mutakalim, orang yang memberi informasi, ingin memberi informasi kepada seseorang yang mana seseorang itu memang tidak tahu terkait informasi itu. Maka disebutlah faidatul khobar. Kenapa faidatul khobar? Karena khobar ini bermanfaat bagi siapa? Bagi si sami, audien, atau muhotob. Sehingga si muhotob ini tadinya tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Contoh, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Sehingga kemudian yang tadinya dia menganggap ilmu itu sebatas apa? Mungkin pengetahuan yang hanya dipelajari di SD, SMP, SMA saja begitu, beres itu tidak belajar. Setelah mendapat informasi ini, oh ternyata ilmu itu cahaya, kan gitu ya, yang bisa menuntun jalan kita kepada kebenaran. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kan begitu. Al-Qur'anu kalamullah, ja'al ustad. Dari tadi nunggu, tiba-tiba datang teman kita, ustad sudah datang. Nah berarti kan bermanfaat bagi orang itu. Kenapa bermanfaat? Karena memang dari tadi dia sedang menunggu apakah ustadz datang atau tidak. Ternyata dikasih tahu, oh iya ustadz sudah datang. Yadhabu aliyu ali, sedang pergi, al balagotu sahlah, balago itu mudah. Nah ini termasuk kategori faidatul khobar. Karena memberi informasi kepada orang yang memang belum tahu informasi itu. Yang kedua ada idharud dha'fi wal ajzi. Apa idharud dha'fi wal ajzi? Apa? Menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan. Ada informasi yang disampaikan tujuannya untuk supaya orang itu tahu bahwa saya ini kondisinya apa? Lemah, tidak berdaya. Contoh, Robbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba. Kan Nabi Zakaria merindukan siapa? Seorang anak. Dan memohon kepada Allah dengan ungkapan bahwa dirinya itu sudah lemah. Inni wahanal admu ya Robbi, ya Allah, sesungguhnya tulang-tulangku sudah lemah dan rambutku sudah beruban. Nah, kalimat ini diungkapkan untuk menyatakan bahwa diri ini sudah tidak berdaya, padahal belum punya anak, kan gitu. Kadang-kadang kan gitu juga, sering begitu ya. Duh Kang, hari ini saya belum punya uang sama sekali, dan dari pagi saya belum makan. Nah, maka dia datang bukan sekedar memberi informasi, oh begitu ya, udah, bukan. Tapi dia ingin dibelas kasih hani. Oh berarti dia dalam keadaan sedang lemah, berarti dia sedang menginginkan sesuatu. Itu diantaranya. Ada yang masih kebingungan? Ada? Silahkan, ada yang bertanya? Ayo akhwat. Nah ini akhwat belum. Baik, silakan, ada yang bertanya? Saya Ya, silakan. Baik, tadi izinkan saya bertanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa khobar min haitsul mukhatab yakni yanqasam ala salas aqsam. Al-awwal al-ibtida, wa tsani an-talabi, wa tsalits al-inkari. Bolehkah saya meminta contoh dari ketiga khobar tersebut sebagaimana keseharian kita untuk memudahkan kita lebih memahami terhadap pembagian tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Contoh ketiga khobar yang tadi, khobar ibtidai, khobar tolabi, khobar inkari dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak ya. Contoh khobar ibtidai. Contoh khobar ibtidai. Misal ya, Ahmad di sini dari tadi duduk. Memang mau melaksanakan kuliah, tapi ustaznya belum datang. Kata ini siapa? Ayu ya, kata Ayu dari luar. Kemudian masuk, Ahmad, ustaz sudah datang. Nah, kalimat ustaz sudah datang tanpa ada tambahan penguat, berarti itu kategori khobar apa? Khobar ibtidai. Tapi kalau misalkan Ahmad kelihatan wajahnya, saya barusan dari luar, kok nggak ngelihat ada ustaz? Nah, berarti Ahmad sedang dalam kondisi apa? Ragu. Maka supaya Ahmad menjadi yakin, perlu tambah apa? Demi Allah, kan kadang kita begitu ya. Demi Allah, itu ustaz sudah ada. Nah, kedengaran apanya? Jalannya. Nah, berarti itu khobar tolabi. Tapi kemudian Ahmad mengatakan, nggak percaya. Saya tidak percaya apa yang kamu sampaikan. Gitu. Berarti Ahmad apa? Menolak. Berarti kalau menolak perlu tambah apa? 2 penguat minimal. Benar.
tadi demi Allah gitu ya, kita kadang-kadang begitu. Saya melihat Ustadz telah datang. Nah begitu, itu contoh penerapan khobar menurut ilmu balaghah dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Begitu. Bagus. Ada lagi? Tidak ada. Cukup ya kalau tidak ada. Nah, tadi kita sudah membahas terkait uslub khobar. Dilihat dari mukhotobnya, khobar itu terbagi berapa? 1, ibtidai, 2, tolabi, 3. Dilihat dari orang yang menyampaikan khobarnya ada berapa? 1, faidatul khobar, 2, lazimul faidah. Tapi ada tujuan yang lain, orang menyampaikan informasi. Pertama apa? Apa al-fahru? Berbangga diri. Yang kedua, idharul dha'fi wal azzi. Yang ketiga, istirham wal istiqtob. Apa istirham tadi? Meminta belas kasihan dan empati. Yang keempat, al-hasu ala sya'i wal ijtihad, mendorong untuk bersungguh-sungguh. Itu diantara contoh, bukan contoh, maaf, tujuan lain dari informasi disampaikan. Ya, mudah-mudahan sampai sini terkait materi uslubul khobar bisa dipahami. Ya, baik. Untuk minggu depan kita akan membahas masih pembahasan uslub. Yang kedua ada uslub insya. Hari ini uslub khobar, minggu depan uslub insya. Namun silahkan, ada beberapa tugas ya, beberapa tugas yang perlu dikerjakan. Nanti silahkan untuk mengakses Edlink ya, Edlink si Akad Sevima. Nah, di platformnya silakan dicek di sana untuk mengerjakan tugas-tugas, termasuk modulnya, kemudian PPT-nya, RPS-nya juga sudah di-upload di sana, dan silakan untuk diakses oleh seluruh mahasiswa. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan selalu semangat belajarnya, dan yang paling penting adalah materi-materi yang disampaikan silahkan dikaji kembali, dipelajari kembali, bahkan kalau perlu dianalisis ya. Itu saja. Sebelum diakhiri, ada yang datang telat nggak? Nggak ada ya? Hadir semua. Baik. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.